Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, buat kalian para Gen Z, jujur aja nih, kalau dengar kata batik, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Paling seragam sekolah hari Jumat yang, ya lumayan ngebosenin, atau sekedar outfit wajib kalau disuruh nyokap bokap datang ke kondangan keluarga kan? Tapi gimana kalau ternyata kain yang sering banget kalian pakai itu sebenarnya nyimpen rahasia gede banget? Batik tuh bukan sekedar kain bermotif tua peninggalan zaman dulu loh. Ini tuh semacam kanvas sejarah yang diam-diam menyembunyikan pesan spiritual tingkat tinggi dari masa lalu Nusantara kita. Seru banget kan? Yuk langsung aja kita bedah bareng-bareng. Coba deh kalian pikirin pertanyaan ini. Pernah nggak sih kepikiran kalau batik yang kalian pakai itu ternyata adalah jejak dakwah? Iya, kalian nggak salah dengar kok. Kain yang nempel di badan kita itu sebenarnya bagian dari strategi dakwah super cerdas dari berabad-abad lalu. Di balik tiap garis dan titik malamnya, ada pesan tauhid yang diselipin, pesan tentang keesaan Tuhan. Ulama-ulama kita zaman dulu tuh pinter banget. Mereka pakai fashion sebagai cara buat nanam iman ke keseharian masyarakat, jadi dakwah nggak harus melulu lewat mimbar ceramah. Keren banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, tentang seni stilisasi dan dakwah halus. Kalau kita flashback sedikit ke abad ke-15 dan ke-16 di pelabuhan pesisir utara Jawa, kayak di Demak, Tuban, dan Cirebon, itu ada pergeseran gaya yang benar-benar masif. Waktu itu, Islam kan mulai masuk lewat jalur perdagangan maritim Nusantara. Nah, di era pra-Islam, batik keraton tuh motifnya realis banget, gambar manusia, dewa-dewa, atau hewan mitologi. Tapi pas saudagar muslim dan para pembatik santri mulai ambil peran, mereka milih jalan yang beda. Karena di dalam Islam ada anjuran untuk menghindari penggambaran makhluk bernyawa secara utuh, mereka putar otak dong. Akhirnya, motif-motif tadi diubah jadi pola abstrak, bentuk flora, dan garis geometris yang kalau kalian perhatiin mirip banget sama seni Arabes di Timur Tengah. Strategi jenius di balik perubahan motif tadi tuh punya nama, yaitu stilisasi, atau gampangnya deformasi artistik. Seniman muslim kita nggak main hancurin budaya lama gitu aja, tapi mereka mentransformasi semuanya. Contohnya nih, gambar naga yang biasanya melambangkan kekuatan disamarkan jadi sulur-sulur tanaman atau yang sering disebut lunglungan. Terus burung Garuda disederhanain jadi cuma sepasang sayap aja atau lar. Asli, ini tuh taktik dakwah halus dari Wali Songo yang kepikiran banget. Mereka tetap ngelestariin budaya lokal, tapi pelan-pelan meniupkan napas tauhid ke dalamnya. Smooth banget caranya. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal ngebongkar makna rahasia di balik motif-motif yang populer banget. Coba deh kalian cek lemari pakaian sekarang, siapa tahu ada streetwear masa lalu alias batik keraton ini di sana. Kita ambil contoh motif kaung. Secara visual, bentuknya emang kayak irisan buah kolang-kaling atau bunga teratai. Tapi tunggu dulu, buat para sufi Jawa, ini tuh bukan sekedar gambar buah, melainkan peta spiritual. 4 lingkaran yang saling berpotongan ini ngelambangin tahapan perjalanan jiwa kita. Syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Dan yang bikin merinding, keempatnya itu mengelilingi dan mengarah ke satu titik pusat yang sama, yaitu tauhid. Intinya, semua yang ada di alam semesta ini bakal balik lagi ke Allah yang Maha Esa. Jadi, kalau kalian pakai motif kaung, itu kayak ngingetin diri sendiri buat terus fokus ke pusat spiritual kita. Dalam banget ya. Terus, pasti kalian udah nggak asing lagi sama motif parang. Ini ikonik banget sih. Sejarahnya, Sultan Agung dari Mataram nyiptain motif ini pas beliau lagi bertafakur, ngeliatin ombak besar yang terus-terusan ngehantam karang di pantai selatan. Nah, poin krusialnya di sini, kalau kalian perhatiin garis diagonal yang berulang-ulang pada parang itu, bentuknya sebenarnya nyerupain huruf Arab alif. Maknanya apa? Ini ngelambangin jihad al-nafs, alias perjuangan kita ngelawan hawa nafsu yang nggak boleh putus, persis kayak ombak samudra tadi. Sekaligus juga ngingetin soal kesinambungan zikir yang harus terus ngalir di dalam nadi seorang mukmin. Nah, kalau yang ini pasti banyak yang punya. Mega Mendung dari Cirebon. Motif yang hype banget ini sebenarnya lahir dari perpaduan budaya yang epik. Jadi Sunan Gunung Jati itu terinspirasi dari ornamen awan di guci-guci Tiongkok peninggalan Putri Ong Tien, perempuan yang beliau cintai. Cuma, figur dewa-dewa di ornamen aslinya dihilangkan dan diubah murni jadi hamparan awan. Lapis demi lapis warna birunya itu melambangkan perjalanan jiwa dari kegelapan menuju cahaya. Gak cuma itu, ini juga jadi simbol awan yang nurunin hujan rahmat, merepresentasikan sifat Rahman dan Rahim Tuhan buat seluruh semesta alam. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga nih, tentang gimana Kesultanan zaman dulu itu sebenarnya bertindak sebagai pusat tren. Kalian mungkin mikir,
Kok bisa sih desain-desain berat syarat makna ini jadi viral banget di zamannya? Jawabannya gampang. Karena kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara saat itu tuh ibarat ultimate trendsetternya. Kita bisa lihat dari timeline evolusinya nih. Mulai dari Kesultanan Demak, batiknya tuh tampil sederhana banget, pakai warna-warna bumi atau sogan yang membumi, dan Sunan Kalijaga sering banget nyelipin kaligrafi yang disamarkan di situ. Terus tren ini bergeser ke Kesultanan Cirebon yang jadi melting pot buat budaya Islam dan Tiongkok. Dan puncaknya ada di Kesultanan Mataram Islam. Di era ini, status batik benar-benar diangkat jadi batik larangan alias batik eksklusif kerajaan yang aturannya super ketat. Nggak sembarang orang bisa pakai loh. Yang lebih menarik lagi nih, pas Mataram akhirnya kebagi dua, muncul filosofi yang beda juga dalam hal warna. Kesultanan Yogyakarta tuh lebih suka pakai latar belakang putih bersih. Soalnya putih itu lambang kesucian dan kemurnian. Beda cerita sama Kesultanan Surakarta, yang lebih milih latar belakang sogan atau coklat gelap. Buat mereka, warna gelap itu ngelambangin keteguhan, kedalaman batin, dan keberserahan diri kita. Bayangin aja, cuma dari beda pilihan warna dasar aja, itu udah ngandung perdebatan teologis yang luar biasa indah. Dan tahu nggak sih seberapa gede skala produksinya waktu itu? Masif banget. Menurut catatan kolonial dari Gubernur Jenderal VOC, Ryklof van Guen, di tahun 1656 aja ada sekitar 4.000 perempuan yang kerja bikin batik di Kerajaan Mataram. Angka segitu ngebuktiin kalau membatik tuh bukan cuma sekedar hobi orang-orang keraton aja, tapi udah jadi pergerakan sosial ekonomi yang masif. Ribuan orang ini bersentuhan langsung sama aktivitas spiritual setiap harinya. Soalnya, menitikan malam pakai canting itu butuh banget ketenangan batin yang levelnya mirip sama orang lagi dikir. Secara nggak langsung mereka ini lagi memproduksi manuskrip visual secara massal. Gila sih, merinding bayanginnya. Oke, bagian keempat. Ini bagian penutup kita tentang makna mengenakan tauhid di tubuh. Terus, dari semua sejarah panjang tadi, pertanyaannya, apa maknanya buat kita sekarang? Gimana sih seharusnya kita ngeliat warisan budaya yang sering kita pakai ini? Kalau mau dirangkum, estetika batik pesisir dan keraton yang berjiwa Islam ini tuh sebenarnya mirip banget sama iluminasi atau hiasan pinggir di manuskrip Al-Quran kuno. Ada presisi geometris yang nyerminin keteraturan alam semesta, ada sulur arabes yang gak ada ujungnya sebagai lambang kehidupan abadi, bahkan kadang diselipin aksara pegon atau kaligrafi doa perlindungan di dalam polanya. Jadi batik zaman dulu itu benar-benar didesain sebagai semacam jubah zikir buat ngelindungin siapapun yang makainya. Ada satu kutipan nih yang menurut saya pas banget buat ngerangkum inti obrolan kita hari ini. Batik bukan sekedar warisan budaya, ia adalah warisan iman. Ini benar-benar jadi bukti seberapa cerdasnya Wali Songo dan para ulama kita terdahulu. Mereka ngebuktiin kalau Islam tuh datang bukan buat matiin keindahan seni yang udah ada di Nusantara. Malah sebaliknya, mereka jadiin seni itu kendaraan buat ngedeketin masyarakat awam ke Allah. Mereka berhasil banget ngubah keyakinan teologis yang berat jadi sebuah pengalaman fashion sehari-hari yang gampang diterima semua orang. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Kalau tiap motif batik itu adalah risalah atau pesan dari masa lalu, jadi pesan tauhid apa yang lagi kamu pakai hari ini? Apa keteguhan dari ombak parang? Atau mungkin awan rahmat dari mega mendung? Mulai sekarang janji ya, jangan pernah lagi mandang batik cuma sebagai kain usang atau seragam bosenin. Pakailah batik kalian dengan bangga, karena pas kalian pakai batik, kalian itu lagi mengenakan identitas, sejarah, dan iman kalian sendiri di atas tubuh kalian. Terima kasih udah nemenin saya bedah sejarah kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.